Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan banyak rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali dalam insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam tetap tersurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak, amin. Oh iya teman-teman, sebelumnya gimana kabarnya? Alhamdulillah Baik, alhamdulillah baik ya. Karena di masa pandemi ini ya kita senantiasa dan dianjurkan untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan imun tubuh pun ya harus selalu naik ya, nggak boleh turun kayak gitu. Walaupun sudah masuk new normal ya, tetap saja kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga kesehatannya masing-masing kayak gitu. Oh ya teman-teman, di sini sharing kali ini pada siang hari ini saya akan sedikit membahas nih mengenai sesuatu hal yang biasanya tuh teman-teman alami kayak gitu, biasanya teman-teman hadapi, dan biasanya hal ini tuh terlihat ringan tapi sejatinya itu hal ini adalah merupakan sesuatu yang berat dan membutuhkan sesuatu proses yang panjang kayak gitu, yaitu sebuah amanah kayak gitu. Nah, biasanya teman-teman kan pernah nih ya mendapatkan suatu amanah kayak gitu, entah itu dalam keluarga, entah itu dalam berorganisasi kayak gitu. Tapi kebanyakan kasus, kebanyakan contoh realitanya ya, ini teman-teman itu menghadapinya amanah dalam sebuah organisasi kayak gitu. Nah, kadangkala nih dan kebanyakan kasus teman-teman itu mengeluh terhadap amanah yang diemban kayak gitu. Tapi juga ada beberapa tipe manusia ya, seseorang yang mendapatkan amanah itu rajin untuk dikerjakan sampai dituntaskan kayak gitu. Ada juga yang teman-teman itu baru dikasih amanah, baru dipasrahkan ya, istilahnya baru dipasrahi, itu udah mengeluh, bisa nggak sih menuntaskan amanah, bisa nggak sih aktif dan sebagainya kayak gitu. Ada juga yang mendapatkan amanah di awal-awal semangat, tapi nanti di pertengahan dan akhir nanti mulai loyo kayak gitu, mulai nggak semangat, mulai futur kayak gitu. Nah, futur inilah yang menjadi penyakit teman-teman ketika mendapatkan sebuah amanah kayak gitu. Para ulama juga mengatakan hal-hal yang ketika berhadapan dengan malas ketika mendapatkan amanah, terus tidak cepat dalam mengerjakan amanah. Nah, ini dikatakan sebagai futur kayak gitu. Futur itu apa ya? Ini malas, rasa down, nggak percaya diri kayak gitu, nggak kuat dalam mengemban amanahnya kayak gitu. Nah, sejatinya amanah ini tumbuh karena adanya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus ibadah juga, terus kepercayaan juga ya, kesikohan kita terhadap apa yang sudah diberikan kepada kita semua kayak gitu. Nah, amanah ini juga salah satu ibadah ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan kita menjalankan amanah kan otomatis kita menjalankan suatu perintah ya, suatu yang diperintahkan kepada kita. Nah, otomatis itu sudah menjadikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu ibadah kepada sesama manusia, hablum minanas, dan kepada Allah, hablum minallah kayak gitu. Nah, selain itu juga amanah ini tumbuh karena adanya kesikohan, kepercayaan gitu. Kenapa? Karena seseorang yang telah memberikan amanah kepada kita itu secara otomatis mempercayai kita untuk menyelesaikan amanah tersebut, untuk menuntaskan sebuah amanah kayak gitu. Nah, tinggal kita bisa nggak nih kayak gitu, kita bisa nggak menjalankan amanah tersebut kayak gitu, menuntaskan amanah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan goalnya itu di mana kayak gitu. Nah, ada juga terkadang teman-teman itu udah semangat-semangatnya yang menjalankan amanah, tapi ada juga beberapa faktor yang mendorong kita untuk ternyata down, ternyata futur. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kefuturan seseorang dalam mengemban amanah kayak gitu. Yang pertama itu karena berlebihan dalam memahami dan menanamkan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Jadi
mempelajari agama Islam, memahaminya itu dianjurkan untuk tidak berlebihan. Karena apa? Karena takutnya ketika kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pada orang lain ya, bermasyarakat, itu tidak sesuai dengan porsinya kayak gitu. Nah, alangkah lebih baiknya kita sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti ya kayak gitu. Terus yang kedua itu berlebihan dalam memaknai sesuatu hal yang sudah diperbolehkan kayak gitu. Jadi istilahnya ini kayak kita mempelajari sesuatu tapi di luar batas kemampuan, enggak sih, kayak overload gitu. Kayak kelebihan ya, kekenyangan. Kalau dalam istilah sehari-hari itu kayak kekenyangan dalam makan gitu. Padahal kan kalau kekenyangan itu juga tidak dianjurkan juga. Nah, hadis juga mengatakan kalau berhentilah makan sebelum kenyang kayak gitu. Nah, itu sama halnya dengan kita mempelajari sesuatu kayak gitu. Jadi jangan berlebihan, jangan terlalu overload juga ya gitu. Itu juga mengalami memberikan bahaya kepada kita. Soalnya Abu Sulaiman Ad-Darani itu juga berkata seseorang yang kekenyangan, dalam konteksnya kelebihan ya, berlebih-lebihan itu akan mengalami bahaya. Yang pertama itu tidak memiliki rasa empati dan simpati terhadap seseorang, terhadap sesama. Terus yang kedua, malas dalam beribadah dan malas dalam tidak memiliki niat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus putus asa dan sebagainya kayak gitu. Masih ada banyak yang lainnya. Terus Allah juga berfirman ya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72, bahwasanya sesungguhnya aku telah menurunkan amanat kepada bumi, langit, dan gunung-gunung, tapi mereka enggan untuk menerima amanat tersebut. Nah, karena mereka takut untuk tidak bisa menuntaskan, tidak bisa memaksimalkan amanat tersebut, dalam artian berat memiliki amanat tersebut kayak gitu. Maka tibalah manusia untuk mengemban amanat tersebut gitu. Jadi emang sejatinya sudah diterangkan Allah, manusia itu tidak jauh-jauh dari yang namanya diberikan amanah kayak gitu ya. Entah itu amanah yang ringan dan amanah yang berat kayak gitu. Seperti hanya teman-teman, jikalau pengalaman juga ya, jikalau diberi sebuah amanah, pastikan ada kata-kata bunda tidak akan pernah salah dalam memilih amanah. Amanah tidak pernah salah dalam memilih bunda kayak gitu kan ya. Nah, itu juga salah satu motivasi, salah satu kata-kata penyemangat juga ya buat teman-teman agar dapat menuntaskan amanah kayak gitu. Nah, biasanya ada juga ini kisah Ka'ab bin Malik. Yang Ka'ab itu seseorang yang sahabat Rasul juga. Beliau sangat tidak pernah absen jikalau ada jihad, jikalau ada peperangan kayak gitu. Salah satunya itu ada di perang Tabuk kayak gitu. Ka'ab itu kan tidak pernah dalam meninggalkan jihadnya dimanapun dan kapanpun kayak gitu. Nah, baru saja di peperangan Tabuk itu Ka'ab itu merasa mungkin merasa futur, merasa down dan sebagainya, karena banyak masalah, banyak sesuatu yang menimpanya kayak gitu. Salah satunya alasannya itu Ka'ab mengutarakan bahwasanya lahan gandumnya itu akan segera panen kayak gitu, dan akan memerlukan tenaga dan menyita waktunya begitu banyak kayak gitu. Dan akhirnya Ka'ab itu menomorduakan jihadnya, padahal tidak ada seorang pun yang meninggalkan jihad di Tabuk tersebut kayak gitu, hanya si Ka'ab saja kayak gitu. Terus akhirnya dengan pertimbangan yang lama, nanti ya, maksudnya Ka'ab disuruh menyusul rombongan, Ka'ab jawabnya nanti saya akan menyusul rombongan tersebut kayak gitu. Nah, akhirnya sampai 1,5 bulan lamanya peperangan itu berlangsung, akhirnya Ka'ab tidak jadi untuk ikut rombongan melaksanakan jihad di Tabuk tersebut kayak gitu. Nah, dari situ kita bisa mengambil hikmah ya teman-teman, bahwasanya kalau kita mendapatkan suatu amanah, mendapatkan suatu kepercayaan ya yang udah diberikan kepada kita, itu laksanakan sebisa mungkin kayak gitu. Alangkah baiknya sedikit demi sedikit nggak apa-apa, yang penting terlaksana dengan baik kayak gitu. Jadi jangan meninggalkan begitu saja kayak gitu. Alangkah baiknya ada segala sesuatu yang tidak dimengerti itu ditanyakan dahulu kayak gitu. Soalnya kebanyakan teman-teman merasa kalau amanah yang diberikan kepada dirinya itu berat, langsung ditinggalkan kayak gitu. Jadi tidak bisa menuntaskan amanah dengan baik. Nah, itu ciri-ciri yang futur di awal kayak gitu. Teman-teman juga ada yang futur di tengah, entah itu di belakang kayak gitu. Tapi harapannya teman-teman istiqomah dalam beramanah, terus
dapat menjalankan amanah yang diberikan itu dengan baik. Karena ya tadi amanah itu tidak berasal dari milik bunda. Berarti kalau bunda kita itu udah diberikan amanah, jadi seseorang yang memberikan itu percaya bahwa kita itu bisa, percaya bahwa kita itu bisa menuntaskan amanah tersebut kayak gitu. Jadi ya emang berat ya menjalankan amanah, apalagi secara istiqomah kayak gitu. Soalnya amanah itu dapat tuntas, amanah itu dapat terlaksana dengan baik dan terjalankan dengan baik, itu kuncinya adalah istiqomah dahulu kayak gitu. Nah, kunci istiqomah itu adalah hadirkan rasa nyaman kayak gitu. Nah, yang pertama itu nyaman dulu dalam mengemban amanah tersebut, terus perlahan istiqomah, dan akhirnya insya Allah nanti lama kelamaan, step by step, langkah demi langkah, amanah tersebut akan tertuntaskan dengan baik dan dengan sendirinya kayak gitu. Dalam hadis juga diriwayatkan, ya Allah, hindarkanlah aku dari kemalasan dan kelemahan kayak gitu, kelemahan kayak gitu. Jadi dari hadis tersebut juga dapat dikutip ya, dapat diambil hikmahnya bahwasanya sudah diterangkan di berbagai hadis ya, hadis Rasulullah maupun itu sunnah Nabi maupun itu di Al-Quran juga, itu bahwasanya kita itu tidak pernah Allah itu tidak pernah memberikan satu cobaan di batas luar kemampuan manusia kayak gitu. Jadi pasti itu segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, permasalahan entah itu yang sulit sekalipun, kita pasti akan bisa melewatinya kayak gitu. Karena Allah juga sudah menerangkan bahwasanya pasti bisa nih tak kasih amanah, pasti bisa nih menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik kayak gitu. Jadi harapannya teman-teman tetap istiqomah dalam beramanah, terus hadirkan rasa nyaman. Yang pertama itu kuncinya nyaman, istiqomah, dan perlahan kayak gitu. Terus kata-kata penutup ya, kata-kata motivasi dari pertemuan siang hari ini yaitu jangan pernah patah karena amanah kayak gitu. Marilah kita bangkit semangat dan berkecambah untuk menuntaskan amanah kayak gitu. Nah, cukup sekian sharing pada siang hari ini. Apabila ada salahnya, apabila ada lebihnya ya semoga dapat bermanfaat buat teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.